Halo, kali ini kita akan memberikan tutorial cara perakitan running text menggunakan frame 2 sisi untuk pelanggan kita yang pesan frame 2 sisi. Kita ketika datang bakal dapat yaitu rel itu untuk ganjel running text, terus kemudian kabel tis biasanya, terus kemudian itu akan diterapkan di running text frame di sini ya. Nah, frame ini terdiri dari dua sisi, yaitu sisi bagian depan itu ya, terus kemudian yang ada putihnya itu sisi bagian belakang yang untuk bingkai belakangnya. Nah, terus kemudian itu ada bautnya di situ di kanan dan di kiri ya, di atas dan bawah itu untuk pengganjal dari sisi bagian belakang yang bingkai warna putih itu. Jadi yang pertama kita harus lepas dulu itu supaya kita bisa terapkan dan kita rakit running text-nya. Setelah bingkai putih bagian belakang itu terlepas, kemudian kita taruh di tempat yang aman. Kita selanjutnya masuk dalam proses perakitan di bagian sisi depan ya. Kita siapkan panelnya. Selanjutnya kita cek sisi depan dan sisi belakang ya. Nah, kemudian sisi depan itu yang sudah ada relnya tadi. Nah, kita tes dulu ini. Nah, itu seperti itu ya. Jadi sudah pas dengan panelnya. Jika tidak pas boleh mengajukan komplain. Nah, terus kemudian itu kita susun ya, ditaruh di bawah dulu. Kita bagi, karena ini untuk 3 bagian ya, dengan panjang 1 meter. Nah, kita sesuaikan, kita taruh di bawah. Terus kita susun 3 buah memanjang supaya menyesuaikan dengan bentuk framenya. Kita perhatikan bagian atas sama bagian sampingnya, jadi satu arah, jangan sampai kebalik. Kalau terjadi kekeliruan atau kebalik, nanti tidak bisa menyala atau nanti proses perakitannya gagal. Setelah disusun dan sesuai dengan tempatnya, kita siapkan rel untuk pengganjalnya ya, dan kabel tisnya. Kita susun masing-masing panel dapat 2 rel pengganjalnya ya, jadi kanan sama kiri. Kita susun dengan rapi, sesuaikan dengan rangka panel P10-nya yang juga nanti untuk dudukan supaya bisa diikat menggunakan kabel tis. Setelah selesai, kita susun, kemudian kita terapkan, kita ikat menggunakan kabel tisnya. Antara rangka pada running text atau pada panel 10, rangka pada panel 10 diikatkan dengan rel siku yang sudah kita sediakan untuk mengencangkan supaya panel tidak lepas. Kita lakukan langkah ini untuk semua bagian ya, dan pastikan semuanya kencang. Jangan lupa untuk dicek kembali setiap ikatan kabel disk kita. Jangan sampai nanti gagal. Setelah semuanya terpasang, dipastikan panelnya sudah terpasang susun rapi. Kita rapatkan, kita luruskan ya antar baris LED-nya supaya tulisannya nanti tidak bengkok-bengkok. Oke, terus kemudian kita singkirkan dulu. Kita siapkan untuk pemasangan pada bingkai dudukan belakang ya. Nah, kita lakukan penyusunan sebagaimana sebelumnya ya. Kita susun jajar 3, kita tengkurapkan seperti langkah sebelumnya. Selanjutnya telah kita cek dulu ya, bagian atas yang mana, bagian bawah yang mana, kita sesuaikan. Disesuaikan dengan panelnya juga. Jadi kita sesuaikan panahnya dengan panelnya. Nah, itu kan ada tanda panah atas, bagian atasnya, dan kita jangan lupa untuk disesuaikan dengan casing yang sebelumnya ya, casing utama tadi. Jadi jangan sampai kebalik, nanti bautnya
bisa tidak presisi gitu. Nanti juga yang satu atas satu bawah gitu kan juga tidak bisa pas begitu. Jadi harus kita tandain dulu yang tadi itu, yang bagian atas dan bawahnya. Selanjutnya kita ulangi langkah yang sebelumnya, yaitu nyusun relnya untuk diikatkan ke panelnya ya. Kita susun, kemudian kita terapkan kabel tis sebagaimana metode sebelumnya. Jangan lupa untuk dirapatkan dan dirapikan ya. Selanjutnya kita akan melakukan pemasangan kabel data dari kiri ke kanan ya, sesuai arah dari petunjuk pada panel ya, petunjuk panahnya. Nah, di bagian itu pada controller itu biasanya ada tanda panah kecil. Ini kita pakai kontrol HDW2. Nah, terus kemudian kita siapkan tanda panahnya disesuaikan dengan warna merah pada kabel datanya. Kita pasang, jangan sampai kebalik ya, kalau kebalik nggak bisa hidup. Selanjutnya kita pasangkan kabel data lainnya ke panel-panel berikutnya. Jangan sampai salah ya. Sudah ada soketnya yang disesuaikan, ada tandanya. Berikutnya kita siapkan kabel powernya ya. Jadi kita jangan sampai kebalik. Di situ soketnya sudah disesuaikan. Jadi pengaitnya ketemu dengan pengait. Plus minusnya jangan sampai salah. Kalau plus itu biasanya ada tulisannya VCC, sedangkan yang minusnya itu GND. Jadi merah sama hitam jangan sampai kebalik karena itu bisa merusak panel. Setelah semuanya selesai, jangan lupa dicek kembali, pastikan plus minusnya tidak kebalik supaya tidak terjadi error atau kerusakan akibat kesalahan perangkaian. Oke, kita sudah selesai untuk bagian panel belakang ini. Kita taruh dulu, kita singkirkan, kita simpan, terus kita balik ke panel frame utama maksud saya. Nah, kita pasangkan hal yang sama dengan frame utama kabel data sesuai dengan petunjuknya ya. Jadi kita lihat tanda panahnya itu, kita lihat juga sisi atas dan mana yang kiri dan yang kanan. Kita pasangkan kabel datanya. Kita ulangi proses sebagaimana sebelumnya. Kita pasang juga controllernya dan juga kabel powernya sesuai sebagaimana petunjuk sebelumnya. Langkah berikutnya adalah menempatkan power supply. Kita biasanya taruh power supply di tengah ya. Bisa juga di pojok sesuai dengan keinginan kita. Di bagian power supply itu kan kita kebetulan pakai power supply slim ini. Jadi kita sesuaikan lubang-lubangnya dengan rangkanya, di situ rangka running text ataupun rangka rel yang sudah kita berikan. Nah, di situ biasanya di power supply itu ada lubang kecil ya. Nah, lubang jaringnya itu, nah itu untuk tempat mengikat kabel tis kita. Jadi beda merek, beda model ya. Jadi disesuaikan dengan power supply masing-masing. Jadi intinya power supply diikatkan ke frame-nya itu supaya nggak berubah posisinya. Jangan lupa untuk dipastikan bahwa power supply-nya dikondisikan dalam keadaan kenceng ya. Kudu kuat, tahan geser. Kita pakai kabel tis itu. Jadi kita kuatkan semua bagian sisi itu, kita ikatkan ke panelnya. Selanjutnya masuk ke tahap pemasangan kabel power ya ke power supply. Kita perhatikan bahwa kabel merah harus ketemu dengan soket plus ya, V plus biasanya kalau di power supply itu V plus. Nah, terus itu ketemunya warna merah V plus. Kemudian V min-nya itu ketemu dengan ground atau negatif yang berwarna kabel hitam. Jadi jangan sampai kebalik. Kalau kebalik bisa mengakibatkan error dan kerusakan pada panel maupun controller. Jadi benar-benar harus teliti untuk bagian ini ya. Kita lanjutkan langkah ini dan kita terapkan juga ke panel bagian belakang yang putih itu sampai dengan selesai dan teliti ya. Jangan sampai salah plus minusnya. Selanjutnya kita masuk tahap untuk pengencangan controller. Kita ikatkan ke
panelnya ya, supaya controllernya tidak goyang-goyang yang mengakibatkan lepas soket atau konslet atau hal yang tidak diinginkan atau terjadinya kerusakan. Jadi kita harus ikat pakai kabel tis ke panelnya. Kemudian kita pastikan bahwa sudah nempel dengan kuat. Selanjutnya kita masuk untuk kita gabungkan semua kabel powernya ke power supply. Pastikan plus minusnya tidak kebalik. Plus, kita ingat tadi plus itu berwarna kabel merah ya, jangan kebalik. Sedangkan yang negatif atau minus itu kabelnya berwarna hitam. Kita terapkan semua kepada kabel powernya yang ada. Kita masukkan ke soket output power supply-nya. Selanjutnya kita masuk ke tahap penyambungan kabel AC atau kabel PLN listrik rumah ke power supply. Jadi jangan sampai salah ya. Kita masukkan ke listrik 220. Masukkan kabel ke lubang yang sudah disediakan. Kemudian kita hubungkan ke power supply. Pada power supply ada tulisan L dan N ya. Jadi pastikan sesuai dengan tulisan itu. L dan N boleh dibolak-balik, tidak ada peraturannya karena ini listrik rumah kan listrik AC, jadi bolak-balik nilainya sama. Selanjutnya kita pastikan semua jalur kabel aman dan juga jalur kabelnya sesuai supaya tidak terjadinya konslet, error, atau kerusakan pada panelnya ya. Kita pastikan semuanya aman dan sesuai. Jangan sampai ada yang salah. Berikutnya kita lakukan pemasangan klem atau pengencangan pengaman untuk kabel listriknya ya, supaya kalau ketarik tidak lepas. Jadi kita kasih pembatas di bagian ujung kabel menggunakan kabel tis kalau kali ini saya. Nah, jadi saya kencangkan kabel tisnya menjadi pembatas. Jadi kalau ditarik dari luar kabelnya nggak ikut ketarik gitu. Jadi aman. Setelah dilakukan pengecekan kabel tadi semuanya sudah sesuai, sekarang kita masuk ke tahap proses pengetesan sebelum ditutup. Pengetesan akhir. Dipastikan semuanya bisa berfungsi. Nah, ini selanjutnya kita sudah colokkan ke kabel listrik rumah. Nah, itu sudah hidup ya, tandanya perakitan kita sukses berhasil. Nah, itu sisi depan dan belakangnya ya. Sudah sesuai, itu tidak ada panel yang mati, sudah lurus, sudah rapi. Selanjutnya kita tutup untuk dilakukan perakitan full. Kita perhatikan kabelnya tidak ada yang kebuka, tidak ada yang beresiko konslet. Kalau perlu kita rapikan lagi dengan kabel tis. Semua dipastikan aman ya. Baru kemudian kita tutup secara full. Selanjutnya kita lakukan penutupan, kita pastikan atas dan bawahnya sudah sesuai, kiri kanannya juga sesuai. Jangan sampai kebalik, nanti yang satu sebelah depannya atas ternyata belakangnya bawah gitu. Jadi kita pastikan sesuai atasnya semuanya. Kita urutkan, kita rapatkan jarak antara LED dan kita luruskan juga supaya rapi. Nah, sekarang sudah tertutup. Kemudian kita pasangkan bautnya pada lubang-lubang sebelumnya. Kita kencangkan ya. Selanjutnya kita lakukan pengetesan akhir sebelum kita lakukan sealant, menutup celah-celah pada running text. Jadi celah-celah yang ada itu nanti akan dikasih sealant, ditutupi supaya celah air tidak masuk. Jadi aman. Itulah tadi video untuk perakitan akhir. Begitu. Jika ada pertanyaan boleh diajukan di kolom komentar atau langsung menghubungi kontak saya.
Ini hasil perakitan akhir dari running text yang kita rakit tadi, bagian depan dan belakangnya. Terima kasih.